Franz Magnus Suseno lahir di Polandia pada tanggal 26 Mei 1936. Beliau adalah seorang rohaniawan Katolik dan budayawan Indonesia yang berasal dari sebuah keluarga bangsawan. Magnus Suseno lalu datang ke Indonesia pada tahun 1961 di usianya yang ke-25 tahun. Beliau bertujuan untuk belajar filsafat dan teologi di daerah Yogyakarta. Sebelum menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1977, Magnus Suseno merupakan seorang warga Jerman yang bernama Franz Graf von Magnus. Saat berganti kewarganegaraan, dia menambahkan Suseno di belakang namanya. Pada konsep berpolitik selalu ada pemikiran dari tokoh-tokoh yang memberi kekuatan elit politik untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau kelompok yang harus dicapai. Salah satunya adalah pemikiran politik Franz Magnus Suseno, yang merupakan ilmuwan Indonesia paling gigih membahas masalah bangsa dari sudut etika. Menurutnya, etika bukanlah moral, melainkan ilmu tentang ajaran moral. Etika bukan mengajarkan moralitas secara langsung agar manusia itu menjadi lebih baik, melainkan ikhtiar mencapai pengertian mendasar tentang moral. Franz Magnus Suseno memiliki pemikiran tentang etika yang berpandangan bahwa etika bisa mencapai puncaknya yang luhur dalam humanismenya. Karena pada dasarnya etika secara konsekuen mengakui dan menghendaki kesamaan derajat semua orang. Etika mengajarkan bahwa terhadap siapapun hendaknya bersikap baik hati, tidak memandang warna kulit, suku, budaya, dan agama. Franz Magnus Suseno mengatakan dalam etika dibedakan antara etika deontologis dan teleologis. Etika deontologis menekankan kualitas etis suatu tindakan bukan tergantung pada akibat tindakan itu, melainkan tindakan itu sendiri betul atau salah, dalam arti moral, tanpa melihat pada akibatnya. Sedangkan menurut etika teleologis, tindakan itu sendiri bersifat netral. Tindakan menjadi betul dalam arti moral apabila akibatnya baik, salah apabila akibatnya pun salah. Menurut Franz, ada 4 alasan mengapa pada zaman sekarang etika sangat diperlukan. Pertama, kehidupan dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu, mereka dari suku, daerah, dan agama yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan. Karena mereka menganggap bahwa paham mereka yang paling benar. Kedua, manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Ketiga, proses perubahan sosial budaya dan moral telah dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi sebagai juru penyelamat. Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah.